Selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi ini, saya Christy Julia akan menemani Anda selama setengah jam ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Baru beberapa hari pulang ke rumah, tiba-tiba saja kondisi Aki J dikabarkan kembali menurun. Alhasil pemeriksaan terhadap Aki J lagi-lagi tertunda. Batalnya pemeriksaan terhadap Aki J ini setelah polisi mengkonfirmasi tentang kesiapan Aki J menjalani pemeriksaan. Sebelumnya ayah Aki J, Ahmad Dhani, sempat sesumbar jika anak bungsunya telah siap menjalani pemeriksaan 1 hari setelah kepulangannya dari rumah sakit. Namun kenyataannya pemeriksaan terhadap Aki J belum bisa terlaksana karena suhu tubuh Aki J mengalami demam. Dhani sendiri langsung memberitahu polisi perihal kondisi Aki J yang menurun. Dengan kesehatan Aki J yang belum stabil ini, membuat polisi harus menunggu selama 1 minggu. Selanjutnya polisi akan langsung memantau kesehatan Aki J melalui dokter yang menangani dan kedua orang tuanya. Setelah dikonfirmasikan oleh penyidik tadi, dari orang tua Aki J menyatakan Aki J belum sehat dan hari ini akan konsultasi ke dokter SPI untuk pengobatan lebih lanjut. Jadi untuk penyidik hari ini belum dapat untuk memeriksa Aki J. Ke depan kita akan pantau kesehatan Aki J melalui dokternya dan melalui orang tuanya. Ya koordinasi atau apa tergantung nanti kesiapannya dulu aja. Kalau kita udah sehat beneran, ya kan diperiksa di BAP kan harus dalam keadaan sehat, walafiat. Tidak hanya fisiknya tapi juga mentalnya. Polisi memang masih terus menunggu soal kesiapan Aki J untuk menjalani pemeriksaan. Namun jika akhirnya polisi tak juga mendapat kepastian dan kesiapan Aki J, polisi akan kembali melayangkan surat panggilan pada yang bersangkutan. Dalam pantauannya nanti, polisi bisa melihat langsung sejauh mana kesiapan putra bungsu Ahmad Dhani untuk berhadapan dengan penyidik. Polisi menghimbau pada Aki J untuk berkaca pada rekan Aki J Noval yang telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Walau kondisi Noval yang patah kaki yang harus menggunakan kursi roda, namun ia siap untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Nanti diketahui Aki J sehat, ya, namun belum dinyatakan bisa diperiksa sampai batas waktu yang tidak ditentukan, penyidik tentunya akan melayangkan panggilan untuk yang bersangkutan. Dalam hal bahwasanya Aki J sudah sehat namun dalam keterangannya tidak sehat, itu bisa dilakukan pemanggilan. Kalau psikis saya belum pernah ngecek ya. Kalau yang jelas fisik itu belum bisa berdiri sendiri dan belum bisa bangun sendiri. Rekannya saksi saudara NV. Ya, beberapa hari lalu sudah diperiksa walaupun NV itu dalam kondisi patah kaki dan sedang menggunakan kursi roda. Namun secara fisik dan psikis yang bersangkutan sudah sehat dan dilakukan pemeriksaan. Tidak ada masalah. Ya mungkin beda kasusnya ya, ya mungkin waktu itu Noval lepas dari pantauan KPAI dan lepas dari Komnas Anak ya kan, sehingga Komnas Anak tidak tahu atau Komnas Anak tidak mengetahui, KPAI tidak mengetahui ketika Noval diperiksa. Ucapan Ahmad Dhani yang menyatakan kalau jagoan kecilnya itu telah siap menjalani proses hukum sesaat setelah kepulangannya dari rumah sakit, ternyata mendapat reaksi dari pemerhati anak Seto Mulyadi. Kak Seto yang langsung menemui Aki J beberapa jam setelah tiba di rumahnya, melihat jika fisik Aki J masih sangat lemah. Tak ayal ia pun langsung menegur sang ayah karena bukan tidak mungkin jika Aki J tetap dipaksakan untuk menjalani pemeriksaan dengan fisik yang lemah. Sebagai ayah, Dhani bisa dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Mas Dhani kok menyatakan Dul siap diperiksa. Padahal pada waktu masih di rumah sakit saya melihat kondisi fisiknya pertama dan kemudian kondisi psikologisnya juga belum siap untuk bisa memberikan keterangan-keterangan yang lengkap. Saya justru khawatir kalau ada unsur pemaksaan terhadap anak atau pelanggaran terhadap hak anak. Kalau memang anak belum siap, itu mohon jangan dipaksa. Dan kemudian saya juga diberi kesempatan untuk bertemu sendiri dengan Aki J. Saya lihat kondisi fisiknya memang masih sangat lemah, artinya untuk duduk saja agak sulit ya.
Menurut saya sih kuat, menurut saya pribadi kan selalu saya bilang gitu. Tapi kan itu kan apa yang menjadi pendapat saya kan tidak bisa menjadi bahan acuan. Tak dipungkiri, kecelakaan maut yang melibatkan Aki J ini akan berdampak pada fisik juga mental bocah berusia 13 tahun itu. Kabarnya dibutuhkan waktu 6 bulan bagi Aki J untuk pemulihan secara fisik. Jika harus menunggu waktu selama 6 bulan untuk memeriksa Aki J, akankah Aki J bisa lepas dari bayang-bayang jerat hukum? Pasalnya bulan Juli 2014 nanti, Undang-Undang Peradilan Pidana baru akan segera berlaku. Bagaimana pengamat hukum melihat hal ini? Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, itu kan hanya mulai berlaku efektif 24 Juli 2014. Sehingga itu masih 8 bulan kemudian, ya, masih 8 bulan lagi. Kalau dipakai 6 bulan proses dimulai penyidikan, berarti yang berlaku tetap undang-undang yang tahun 1997, di mana seorang walaupun anak masih di bawah umur melakukan tindak pidana maupun pelanggaran masih dapat dijatuhin pidana. Cuman ada pembatasan, pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak di bawah umur tersebut maksimum separuh dari ancaman maksimal. Ini kan sebuah kita anggap sebagai ujian ya, ujian buat Dul tentunya dari sisi mental Dul akan mungkin melampaui kakaknya ya, karena kakak-kakaknya di usia 13 tidak mengalami hal yang seperti ini. Sejak kepulangannya dari rumah sakit, kunjungan untuk Aki J terus mengalir, terutama dari teman-teman sekolahnya. Bahkan sang kekasih Arin juga terlihat menjenguk Aki J. Menurut sang ayah, Aki J juga masih harus menjalani terapi yang berfungsi untuk membantu dirinya berjalan. Walau terkadang Aki J malas, Dani tetap memaksa Aki J untuk tidak lari dari terapi itu. Ia mempercayakan pada keluarga juga mantan istrinya untuk bergiliran menjaga Aki J selama ia pergi. Namun anehnya jika kondisi Aki J belum pulih, mengapa Aki J baru memejamkan matanya pada pukul 12 malam? Assalamualaikum Pak. Mungkin Mas, masuk. Lama. Kan pagi kan ada adik-adik saya, malam Maya juga selalu datang gitu kan. Jadi ya tidur jam 12, Dul selalu jam 12 malam dia tidur, Maya pulang, udah gitu aja sehari. Belum bisa berdiri sendiri, belum bisa naik tongkat sendiri, masih pipis spot ya. Kayak belum bisa saya nyatakan ada sebuah kemajuan yang signifikan. Sering-sering aja dibuat latihan ya. Kalau kadang-kadang dulu kan kadang-kadang malas gitu ya, harus dipaksa untuk latihan. Kembalinya Aki J ke rumah membuat Maya Estianti kembali masuk ke rumah yang dulu pernah menjadi istananya saat masih menjadi istri Ahmad Dhani. Kini kondisi Aki J memaksa Maya untuk selalu berada di sisi Aki J. Benarkah Dhani meminta langsung pada Maya agar mau menemani hari-hari Aki J di rumahnya? Lantas akankah keinginan Aki J untuk melihat ayah bundanya kembali rujuk bakal segera terwujud? Ayah bunda tercinta, satu yang tersisa, bakal tiupkan nawasku ke dunia. Oh enggak ya, saya juga ya gimana ya namanya anaknya sakit ya Maya ya harus sakit nemenin lah. Justru saya beberapa kali kan saya nyuruh Maya untuk tidur sini setiap malam nemenin Dul gitu. Tapi kan mungkin kan nggak bisa Maya ini kan kepada Dul langsung bahwa itu nggak mungkin. Jadi Dul harus bisa siap menerima kenyataan bahwa ayah dan bundanya tidak bersama lagi ya. Tapi dia juga harus bersyukur karena kedua orang tuanya masih ada dan dia masih bisa lihat dan dia masih bisa peluk. Sementara teman-temannya mungkin ada yang orang tuanya atau ayahnya sudah meninggal atau mungkin teman-temannya yang lain atau ibunya sudah meninggal, ibundanya sudah meninggal sehingga ya sebenarnya dari dulu dia kepengen seperti itu, wajar lah anak-anak kepengen orang tuanya bersatu kan. Kalau mangkir sesuai dengan ketentuan, itu bisa dilakukan penjemputan. Komedian yang juga presenter Olga Syaputra memiliki waktu 2 hari untuk memenuhi panggilan polisi. Jatuh tempo Olga untuk bertemu polisi itu tepatnya pada hari Kamis nanti. Dan jika pada pemanggilan kedua ini Olga kembali mangkir, polisi tidak akan segan-segan untuk menjemput paksa Olga guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Sebelumnya polisi telah menetapkan Olga sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan terhadap seorang dokter kecantikan Feby Kartina beberapa waktu lalu. Penetapan Olga sebagai tersangka didasari pada keterangan sejumlah saksi dan hasil gelar perkara. Olga, ya, setelah sebelumnya kita lakukan pemanggilan dan yang bersangkutan belum datang tanpa alasan, kita sudah layangkan pemanggilan yang kedua. Kita tunggu saja hari Kamis, mudah-mudahan saudara OG bisa segera menghadap ke penyidik untuk diperiksa. Kalau mangkir sesuai dengan ketentuan, itu bisa dilakukan penjemputan. Namun kita juga harus menanyakan alasan tidak hadirnya. Apakah sakit, apakah ada hal-hal lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kita harus cek juga kepada saudara OG. Ya, memang penetapan sebagai tersangka itu berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, kemudian saksi ahli, yang terakhir juga kita lakukan gelar perkara. Setelah itu baru ditentukan statusnya. Dan memang terakhir gelar perkara ditentukan statusnya sebagai tersangka dan kita panggil sebagai tersangka. Olga sendiri dikabarkan kembali jatuh sakit. Sang adik Billy membenarkan jika kakaknya tengah sakit. Lantas apa kata Billy soal anggapan yang menyatakan jika sakitnya Olga lantaran ia menghindar dari kejaran hukum? Kemarin kan sempat sakit, Rob. Nah, udah mendingan, udah sembuh, udah pulih, udah bisa syuting lagi. Nah, pas itu sakit lagi. Karena faktor ininya tuh gua nggak tahu, karena faktor capek. Kemarin sempat sedih lagi tuh. Billy berdua duduk, dia nangis aja. Nggak, maksud nangis dalam arti dia ngerasa badan tuh nggak enak, nggak bisa syuting lagi. Tapi mudah-mudahan doain kalau udah sembuh bisa syuting lagi gitu sih. Di rumah tuh kebanyakan diem, merenung gitu-gitu sih, sholat, kebanyakan gitu aja sih. Nggak yang seperti biasanya yang di rumah tuh meriah, wow segala macam gitu. Sekarang kebanyakan diem. Itu nggak tahu tuh, yang tahu Olga pasti ya. Kalau yang gue tahu sih kondisinya ngedrop karena sakit, yang ada benjolan di lehernya, badannya panas, terus sampai turun lagi, terus panasnya naik lagi. Tak hanya Olga Syaputra yang terjerat kasus hukum, namun juga artis Natalie Margareta yang dilaporkan oleh suaminya sendiri Goliming atas dugaan perselingkuhan. Natalie yang sudah 2 bulan tak tinggal bersama sang suami dituduh memiliki affair dengan seorang pria bernama Robert. Namun Natalie membantah tuduhan tersebut dan tetap pada keterangan awalnya bahwa Robert yang dimaksud Liming adalah teman ayahnya. Semua tuduhan bahwa yang dilayangkan untuk Natalie yakni pernah pergi ke sebuah pulau pribadi Robert dan tinggal satu apartemen, ia anggap hanya kesalahpahaman semata. Akan tetapi tuduhan bahwa ia dan Robert pergi bersama untuk mencari sekolah bagi putranya tak dibantah Natalie. Maka inilah pembelaan Natalie Margareta tentang tuduhan perselingkuhan yang ditujukan kepada dirinya. Yang pertama bilang kalau teman papanya dari kecil, ya kan. Yang kedua adalah pelindung, karena takut sama saya, ya kan. Kalau teman papanya dari kecil, kenapa yang kita kawin hampir 10 tahun ini, kok saya tidak pernah tahu? Saya juga udah jelaskan waktu itu di press conference yang pertama bahwa memang beliau itu adalah teman papa saya. Jadi kami sudah bertemu sejak lama dan sampai saat ini hubungan kami sekeluarga baik-baik saja. Saya ada menemukan kalau dia pakai mobilnya si Robert ini Yudo Wahyo, mobil Porsche Cayenne, ya, di Mall Taman Anggrek. Indikasi awal, setelah itu mereka mencari sekolah untuk anak-anak saya. Foto kali ya, waktu itu saya pergi bersama dengan asistennya, sekretarisnya Pak Haji Robert, kemudian personal asisten saya juga ikut gitu bersama di satu mobil karena kebetulan waktu itu papa sama mama saya nggak bisa nemenin saya dan saya merasa urgent harus cari sekolah. Soal membersihkan wajah nggak perlu ribet. Baru Oval Facial Lotion dengan ekstrak lidah buaya dan bengkuang, bersih tuntas, mengangkat kotoran. Ini buktinya, Oval Facial Lotion bersih tuntas, nggak bikin ribet. Oval